Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk hari ini, dan terima kasih Engkau selalu menyertai dan membimbing kami lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan. Biar ini boleh menjadi pimpinanmu sepanjang hari-hari kami. Berkati kami untuk mengerti dan melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai orang Indonesia kita punya keunikan, saudara, yaitu bisa memandang segala sesuatu dengan positif. Nah, seringkali ini terlihat dalam situasi yang sederhana sehari-hari. Misalnya kalau kita kecelakaan begitu, kita masih bisa mengatakan untung tangan tidak patah, untung kaki tidak patah. Ya, saudara, begitu juga dengan situasi saat ini ketika orang-orang kesulitan dalam pekerjaan, bahkan mereka banyak untuk tinggal di rumah karena harus demikian mengikuti himbauan pemerintah. Kita tentu pernah dapat pesan dari WA yang mengatakan segi positif dari situasi COVID ini. Misalnya kita lebih punya banyak waktu untuk keluarga. Tetapi saudara, tidak semuanya hal ini terjadi dengan baik-baik saja. Seringkali kita berinteraksi dengan keluarga kita, biasanya cuma malam saja, dari pagi mungkin sampai malam sekarang kita ketemu begitu. Ya, justru itu seringkali menimbulkan pertengkaran, perselisihan antara suami istri atau orang tua dan anak. Apalagi anak-anak belajar di rumah, seringkali orang tua yang harus membimbingnya. Nah, seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran. Nah, tentu ini tidak baik, saudara. Harusnya ini sesuatu yang bisa memang dimaknai dengan positif, ada waktu banyak dengan keluarga. Tetapi kalau sampai kemudian diisi dengan perselisihan, pertengkaran, tentu ini tidak baik. Apalagi kalau itu dibiarkan sampai muncul kemarahan, ya, kemudian sakit hati, ini tentu akan merugikan semua anggota keluarga. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini dari Filipi 4 ayat 8, kiranya ini dapat memberkati kita supaya kita dapat punya relasi yang baik dengan keluarga. Mari kita baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ini diawali dengan nasihat Paulus kepada Euodia dan Sinteke. Paulus menasihati mereka supaya mereka sehati dan sepikir dalam Tuhan. Rupanya ada perselisihan di antara mereka, saudara. Ya, mereka nggak tahu, tidak dijelaskan apa yang menyebabkan perselisihan itu. Tapi kalau perselisihan itu terus dibiarkan, tentu ini akan berdampak tidak baik. Maka kemudian Paulus menasihatkan ini di akhir perikop itu. Jadi akhirnya, ini menjadi kesimpulan Paulus bahwa hidup dalam kesatuan itu sangat penting dan itu dipengaruhi oleh pikiran. Hidup dalam kesatuan itu sangat dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran seseorang menentukan perasaan, perkataan, perbuatan, dan bagaimana dia berelasi. Begitu juga dengan keharmonisan rumah tangga kita.
Saudara, keharmonisan ini juga akan tercipta jika kita punya pemikiran yang benar, punya pemikiran yang sama. Bukan berarti suami istri harus selalu setuju, orang tua anak harus selalu setuju dalam setiap hal, tidak demikian. Tetapi yang dimaksud sini adalah kesamaan cara berpikirnya. Saudara, contohnya jikalau seseorang ada di antara anggota keluarga kita yang punya cara berpikir yang selalu melihat segala sesuatu dengan negatif, maka tidak mungkin akan terjadi kedamaian. Pasti akan terjadi benturan-benturan antar sesama anggota keluarga. Begitu juga jika ada seseorang yang cara berpikirnya itu selalu benar, membenarkan diri sendiri. Dianggap orang yang lain selalu salah, dirinya yang selalu benar. Ini juga akan berakibat yang tidak baik. Pasti akan terjadi pertengkaran. Nah, saudara, dalam teks kita hari ini, Paulus mengajak jemaat Filipi untuk memikirkan hal-hal yang positif. Kata pikirkanlah di akhir ayat 8 ini memiliki makna lebih ke arah untuk mempertimbangkan segala sesuatu secara terus-menerus. Ya, punya pertimbangan-pertimbangan yang benar, pertimbangan-pertimbangan yang positif secara terus-menerus, bukan saat terjadi konflik saja. Jadi ini bicara cara berpikir. Jadi Paulus tidak hanya menasihati Euodia dan Sintike untuk berpikir mengingat hal-hal positif saat mereka berselisih, tetapi Paulus menasihatkan supaya mereka terus-menerus pikirannya memiliki cara berpikir yang benar. Nah, bagaimana seharusnya kita berpikir? Apa yang perlu kita pikirkan? Itu diuraikan, saudara. Semua yang benar. Ya, kata benar ini lawan katanya adalah berbohong. Saudara, ini ada seorang penafsir yang mengatakan demikian. Ya, bukan salah, tetapi mungkin dilihat dari bahasa aslinya, kata ini punya lawan kata berbohong. Jadi kata benar ini mengarah pada segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Itu yang harus dipikirkan. Ya, menjadi orang yang jujur, apa yang tidak mengandung kepalsuan, kebohongan, itu yang terus dipikirkan. Nah, itu harus setiap waktu menjadi pola pikir kita. Lalu yang kedua, semua yang mulia. Kata mulia ini bicara sesuatu yang terhormat. Ya. Kehormatan ini lebih berkaitan dengan bagaimana sikap hidup yang baik. Kita memikirkan sikap hidup yang baik. Tentunya tidak pemfitnah, tidak pemabuk, ya, hidup bersahaja, hidup bijaksana, hidup dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, iman bukan hanya pengakuan kita, tetapi juga tindakan kita. Ini hidup yang terhormat itu yang harus kita pikirkan. Lalu yang ketiga, semua yang adil. Kata ini bisa berarti benar, tetapi berbeda dengan tadi, yang pertama tadi. Ya, di sini kata adil ini bisa berarti benar dalam arti sesuai dengan kepatutan. Sudah sepatutnya suami mengasihi istri, sudah sepatutnya istri menghormati suami, sudah sepatutnya orang tua mengasihi anak, sudah sepatutnya anak menghormati orang tua. Intinya kepatutan ini sesuai dengan rambu-rambu firman Tuhan tentunya. Ini yang harus kita pikirkan. Lalu yang keempat, semua yang suci. Terjemahan yang lain memakai kata murni. Saudara, kemurnian ini berarti terpisah dari segala yang najis dan jahat. Itu yang harus kita pikirkan. Maka tidak akan ada
pikiran-pikiran untuk selingkuh, pikiran-pikiran untuk berzina, ya, itu yang harus kita jaga. Kita harus pikirkan semua yang manis, ya, yang suci. Yang kelima, semua yang manis. Kata ini dimaknai sebagai sifat yang disukai atau yang diperkenan oleh banyak orang. Ini menunjukkan keramah tamahan kita, sesuatu yang menyenangkan yang harus kita pikirkan. Dan yang terakhir adalah semua yang sedap didengar. Kata ini bermakna terpuji. Tentu ini berkaitan dengan reputasi. Kalau saudara menjadi seorang suami yang baik, seorang istri yang baik, seorang anak yang baik, tentu ini membawa reputasi yang baik keluarga saudara dan juga Tuhan kita. Semua yang sedap didengar, semua yang terpuji yang harus kita pikirkan. Lalu Paulus menambahkan dengan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saudara, ada yang penafsir yang menganggap 2 poin terakhir ini sebagai rangkuman dari 6 poin tadi yang sudah kita lihat, ya. 6 poin itu yang harus dipikirkan merupakan ringkasan atau penjabaran dari 2 poin yang terakhir ini. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Saya setuju saudara, karena dari bahasa struktur bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, itu memang 2 poin yang terakhir ini dipisahkan, bahkan ini diletakkan di awal. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih tepat saya akan bacakan terjemahannya saudara. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Jadi 2 hal ini merangkumkan 6 hal yang sudah kita dengar tadi. Pikirkan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Intinya semua hal yang positif, yang layak dan patut dipuji itu harus selalu kita pikirkan terus-menerus. Ya, ini tentu tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar. Saudara, mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang demikian yang bersumber dari firman Tuhan. Buanglah, singkirkan segala hal yang jahat, tidak benar, tidak mulia, jangan pikirkan itu. Setelah kita berpikir, kalau kita sambung dengan ayat yang ke-9, maka akan muncul tindakan. Ya, ini sudah otomatis apa yang kita pikirkan itu akan kita lakukan. Kemudian saudara, kalau itu terjadi, maka di ayat yang ke-9, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Akan ada damai sejahtera. Akan ada damai sejahtera dalam rumah tangga saudara. Masa-masa yang sulit ini jangan ditambah dengan persoalan yang semakin sulit lagi. Hiduplah rukun, hiduplah dengan damai sejahtera, suami, istri, orang tua, dan anak. Mari taruh pikiranmu setiap waktu kepada hal kebajikan dan patut dipuji. Arahkan pikiranmu kepada Allah, kepada firman-Nya. Engkau akan mendapatkan cara-cara untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami memiliki pola pikir yang benar, pola pikir yang positif seperti firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memiliki hidup damai sejahtera di saat-saat yang sulit ini, terutama ketika kami banyak waktu berkumpul dengan keluarga kami. Biarlah
kami semua boleh hidup dalam tenang, dalam rukun, dalam kebahagiaan. Mohon firman-Mu yang menuntun kami. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.